Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat gini hari teman-teman dan Pak Musyafa selaku dosen pengampu mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan. Pada video kali ini kami kelompok 1 dari kelas D akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai vegetasi riparian Telaga Pengilon dan gangguan antropogenik. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Ilham Nurfita Maharani Atmoko sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan melakukan presentasi. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, saya Raudia Ratnasari Nugrahanto. Saya Saya Naswa Nurina Zara Anjani. Melani Putri. Saya Nurina Anjani. Saya Raditya Saya Naswa Arya Zara Melani Sujati. Putri. Saya Makarius Gustanti Anwar. Natri Wibawa. Saya Ranjana Muhammad Ulwan Baskara. Oke, jadi presentasi kali ini akan kita mulai. Silakan teman-teman yang akan presentasi. Izin menjelaskan, Telaga Pengilon terletak di dataran tinggi Dieng, berada pada ketinggian 2096 mdpl, bersebelahan dengan Telaga Warna. Pada musim penghujan, telaga tertutup air, namun air di kedua telaga tersebut tidak tercampur. Kawasan hutan sekitar Telaga Pengilon seluas 35,9 hektar dengan tipe khas hutan pegunungan yaitu jenis kasia, pinus, bintami, dan puspa. Rehabilitasi kawasan pernah dilakukan pada lahan kosong bekas pencurian dengan menggunakan jenis Acacia decurrens, cemara gunung, dan puspa. Ekosistem telaga di kawasan Dieng dilindungi oleh PP Daerah Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana dan Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 hingga 2013 sebagai kawasan perlindungan. Pada zaman pemerintahan Belanda, Telaga Pengilon difungsikan sebagai kawasan cagar alam sesuai Surat Keputusan Nomor 26 STB 1940 Nomor 376 pada tanggal 10 Juli 1940. Kemudian statusnya berubah menjadi Taman Wisata Alam dan memiliki status kawasan yang belum dikukuhkan. Baik, yang selanjutnya yaitu interaksi, di mana kawasan Telaga Pengilon berada dalam wilayah perlindungan berdasarkan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 dan Aturan Perlindungan Wilayah 2011 sampai 2013. Di mana telaga ini termasuk ekosistem riparian, yaitu batas antara perairan dan daratan yang berfungsi sebagai penyangga dari erosi, sedimentasi, dan polusi limpasan dari daratan. Dengan kata lain, vegetasi riparian adalah pelindung alami bagi telaga. Untuk permasalahannya, saat ini Telaga Pengilon mengalami masalah ekologis akibat aktivitas manusia atau gangguan antropogenik. Gangguan tersebut berawal dari alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, terutama untuk komoditas kentang. Kegiatan ini terjadi langsung di tepi telaga, sehingga mengubah tutupan vegetasi riparian. Selain perubahan lahan, gangguan kedua adalah pengambilan air telaga dalam jumlah besar menggunakan pompa untuk irigasi pertanian. Pengambilan air ini berpotensi mengubah raca air telaga, menurunkan kualitas habitat, serta mempercepat laju degradasi ekosistem secara keseluruhan. Dampaknya sendiri dari aktivitas di sekitar telaga antara lain terjadinya pendangkalan dan penyusutan luasan perairan. Erosi dan sedimentasi meningkat akibat hilangnya vegetasi badan tanah. Hal ini berdampak pada kualitas lingkungan dan riparian dan menurunkan kemampuan telaga menjalankan fungsi ekologisnya. Kemudian gangguan antropogenik di kawasan Telaga Pengilon juga berdampak signifikan terhadap ekologi dan juga kualitas perairan. Selain
dampak gangguan, ada juga terjadi pencemaran perairan dan juga perubahan pH yang cenderung lebih asam. Jika kondisi ini terus berlangsung, terdapat potensi telaga mengalami kekeringan, dan semua dampak ini menunjukkan kondisi degradasi ekosistem yang aktif dan juga progresif. Lalu, ada beberapa solusi untuk menekan kerusakan ekosistem Telaga Pengilon, yaitu yang pertama ada rehabilitasi dan revegetasi menggunakan tanaman riparian. Lalu ada pengawasan pemanfaatan lahan di zona penyangga telaga. Dan yang terakhir, pengelolaan dan monitoring kualitas kawasan secara berkala. Upaya tersebut bertujuan menjaga agar telaga tetap stabil secara hidrologi dan ekologis. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, Telaga Pengilon ini adalah ekosistem riparian yang sangat penting dan sensitif. Nah, kerusakan terbesarnya itu terjadi akibat konversi lahan dan pengambilan air oleh manusia yang tidak terkendali. Tetapi dengan melakukan rehabilitasi vegetasi, terus pembatasan aktivitas pertanian di area sensitif, serta pengelolaan kawasan yang konsisten, itu nanti bisa membuat ekosistem Telaga Pengilon dapat pulih dan tetap lestari lagi sampai generasi berikutnya. Nah, dari presentasi tersebut, eh, cukup ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi dan teman-teman yang sudah mendengarkan dan telah menyimak pemaparan kami. Semoga hasil dari kajian ini dapat menjadi penyadaran bahwa menjaga vegetasi riparian itu penting dan itu berarti juga menjaga keberlangsungan Telaga Pengilon. Nah, demikian presentasi dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.